Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat, ceria, dan selalu jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia teman. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah, hari ini kita belajar Bahasa Indonesia kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, dan subtema 1 tentang tugasku sehari-hari di rumah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjawab pertanyaan sesuai cerita tentang letak suatu tempat, menggunakan kosakata tentang letak suatu benda, membuat kalimat tentang kegiatan ekonomi di rumah, menemukan arti kata yang berkaitan dengan kegiatan jual beli, melengkapi kalimat berdasarkan teks tentang kehidupan sosial, menceritakan isi teks dan menuliskan kalimat menggunakan kosakata tentang lingkungan. Ya. Kita akan membahas menjawab pertanyaan sesuai cerita tentang letak suatu tempat dan menggunakan kosakata tentang letak suatu benda. Nah, ini berkaitan dengan denah ya teman. Nah, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota atau jalan. Ya, berikut kosakata yang berkaitan dengan denah. Ada kata samping kanan, samping kiri, berada di depan, berada di belakang, berada di antara, belok kanan, belok kiri. Nah, seperti itu ya teman. Nah, ini adalah contoh dari denah ya. Ini ada rumah dan ini adalah rumahku ya. Rumahku, ini ada rumah siapa ya? Ini ada rumah Udin. Rumahku berada di samping kiri rumah Udin. Ya, seperti itu ya teman. Nah, ini ada rumah Siti. Ya. Rumahku berada di samping kanan rumah Siti. Nah, ini ada masjid. Rumahku berada di depan masjid. Ya. Kemudian ini ada lapangan. Di belakang rumahku ada lapangan, ya. Nah, ini juga ada sebuah toko, ya. Nah, ketika aku ke toko, maka aku harus belok kanan, ya. Kemudian ini ada sekolah, ya. Ketika aku ke sekolah, maka aku harus belok kiri, ya. Kemudian ini ada kantor dan tumbuhan rindang. Nah, kalimatnya seperti apa ya? Di antara kantor dan tumbuhan rindang ada masjid. Ya, seperti itu ya teman. Cara menggunakan kalimat dengan yang berkaitan dengan denah. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang membuat kalimat tentang kegiatan ekonomi di rumah dan menemukan arti kata yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Nah, Siti membantu ibu berbelanja. Ini ada teks ya, ini judul teksnya. Nah, setiap hari Minggu pagi Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Nah, ini ada kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Nah, ini makna kata dalam kegiatan jual beli ada belanja artinya membeli di pasar atau di toko ya teman. Kemudian membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, ya. Kemudian harga artinya nilai barang yang ditentukan dengan uang, ya. Kemudian kita akan membahas melengkapi kalimat berdasarkan teks tentang kehidupan sosial, ya.
Ini ada teks cerita juga, bermain kucing-kucingan. Ya, Ali dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan memerlukan kerjasama. Mereka saling membantu antar teman. Mereka tidak pernah bertengkar. Ya, ini lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tersedia. Bermain kucing-kucingan dilakukan dengan kerjasama ya teman-teman. Nah, ini ada kalimat kedua. Ali titik-titik bola menghindari teman. Ya, menendang ya teman. Ali menendang bola menghindari teman. Kemudian nomor 3, kita harus titik-titik teman yang sedang kesusahan. Ini ada kata membantu. Kita harus membantu teman yang sedang kesusahan. Ya. Kemudian ini ada nomor 4, permainan kucing-kucingan menggunakan bola ya teman-teman. Ini seperti pelajaran PJOK minggu lalu. Ya. Kemudian ini ada Ali. Ali titik-titik bola ke arah teman. Menggiring ya teman. Ali menggiring bola ke arah teman. Ya, kemudian 6. Sesama teman dilarang bertengkar ya teman-teman. Tidak boleh bertengkar ketika bersama teman ya. Kemudian kita membahas cara menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Ya, ini ada trik jitu ya teman. Ketika kita menyusun kalimat dengan benar, maka kita harus tahu caranya. Caranya seperti apa ya? Nah, seperti ini. Pertama, kita harus memperhatikan kata demi kata ya teman. Apakah susunan katanya termasuk kalimat positif atau kalimat negatif? Atau kalimat tanya. Ya, kalimat positif adalah kalimat yang menganjurkan ya atau melakukan sesuatu aktivitas yang baik. Kalimat negatif adalah kalimat yang biasa menggunakan tidak atau kalimat tanya ya. Di situ ada kata tanya di dalamnya ya. Kemudian carilah subyeknya atau orangnya ya. Di situ biasanya ada ibu, kakak, paman, adik atau nama orang ya. Kita cari dulu nama-nama orangnya ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu cari kata kerjanya ya. Kata kerjanya aktivitas apa yang dilakukan? Ke pasar, belanja, beli, terus atau pergi gitu. Aktivitas apa yang dilakukan? Dia sedang melakukan apa? Seperti itu ya. Kemudian nomor 4, carilah keterangan benda yang dimaksud ya atau tempat yang dituju ya. Misalnya ayah pergi ke sawah pagi hari ya, itu ada keterangan tempat dan waktu ya. Seperti itu ya teman. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalnya ada sawah ayahku mencangkul sedang di ya. Di situ ada subjek atau nama orang ya. Ayahku. Nah, di situ ada ayahku kemudian sedang melakukan apa? Mencangkul. Ayahku mencangkul. Ternyata ada kalimat pendukungnya sedang ya. Ayahku sedang mencangkul. Di mana? Di sawah. Seperti itu ya, teman. Ayahku sedang mencangkul di sawah. Nah, kemudian ada kata acak lagi. Di Dodi perpustakaan belajar apakah? Nah, ini ada kata tanya. Berarti kata tanya yang didulukan. Ya, seperti itu ya, teman. Apakah? Ini ada kata orang, nama orang. Dodi sedang melakukan apa? Belajar. Apakah Dodi belajar di mana? Di perpustakaan. Berarti sudah tersusun dengan rapi. Apakah Dodi belajar di perpustakaan? Nah, seperti itu ya teman. Nah, ini ada kalimat yang lebih kompleks ya. Yang jeruk manis, ibu membeli pasar dari banyak ya. Nah, kita cari dulu subjeknya atau orangnya. Siapa? Ibu. Ibu sedang melakukan apa?
membeli ya. Membeli apa? Membeli jeruk. Jeruknya seperti apa? Jeruknya banyak ya. Jeruknya banyak di mana dia beli? Di pasar. Nah, sudah tersusun dengan rapi. Ibu membeli banyak buah jeruk manis dari pasar. Seperti itu ya, teman. Kita harus memperhatikan kata demi kata ya. Menceritakan isi teks dan menulis kalimat menggunakan kosakata tentang lingkungan. Ya, ini ada teks cerita berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur, ya. Buatlah kalimat sesederhana dari kata di bawah ini, ya. Misalnya ada desa. Nah, di desa Sukamaju penduduknya ramah. Nah, seperti itu ya, teman. Misalnya ada petani. Petani membajak sawahnya pada pagi hari. Nah, kemudian ada kalimat padi. Petani saatnya memanen padi karena sudah menguning. Ya, seperti itu ya, teman. Kemudian ada kata menanam, ya. Petani menanam padinya di sawah, seperti itu ya. Nah, ini ada kata sawah. Sawah ditanami padi dan palawija. Nah, contohnya seperti ini ya, teman, cara membuat kalimat, ya. Pembelajaran berakhir. Terima kasih ya. Kita ucapkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan istighfar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.